Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, 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 well. Well, well. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Chocolate, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan bos Yakuza bernama Masashi dan bos gangster Thailand yang disebut nomor 8 mengadakan pertemuan. Di sini nomor 8 marah karena geng Yakuza membuka usaha di wilayahnya dan Masashi pun sepakat untuk tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Nah, situasi mereka semakin memburuk karena Masashi dan nomor 8 sama-sama menyukai seorang wanita Thailand bernama Jin yang merupakan rentenir bagi orang-orang yang berhutang kepada nomor 8. Masashi dan nomor 8 memperebutkan Jin, tetapi pada akhirnya Jin lebih memilih Masashi. Masashi dan Jin pun sering berhubungan dan nomor 8 yang mengetahuinya marah besar. Suatu malam, nomor 8 yang marah bersama anak buahnya pergi ke tempat Masashi dan gengnya berada. Nomor 8 keluar dari mobil dan langsung membunuh anak buah Masashi. Tetapi ketika ingin membunuh Masashi, Jin memasang badan. Nomor 8 memperingatkan Masashi dan Jin untuk tidak bertemu lagi. Dia juga menembak kakinya sendiri sebagai simbol kalau dia serius dengan perkataannya. Keesokan harinya, Jin meminta Masashi untuk kembali ke Jepang karena mereka nggak akan aman jika masih bersama. Masashi pun mau nggak mau menurut dan dengan terpaksa pergi ke Jepang. Singkat cerita, Jin hamil dan pindah ke tempat baru untuk menjauh dari nomor 8. Gak lama kemudian Jin pun melahirkan seorang anak perempuan yang ternyata memiliki kelainan pada otaknya yang dinamai Zen. Saat Zen bertambah besar, Jin memutuskan untuk memberitahu Masashi tentang putrinya tersebut dengan menulis surat kepadanya. Mengetahui kalau Jin masih berhubungan dengan Masashi, nomor 8 sangat marah. Dia mengunjungi Jin dan memotong salah satu jari kakinya di depan muka Zen untuk mengingatkannya kalau dia dilarang untuk berhubungan dengan Masashi. Jin terpaksa pindah lagi ke rumah yang juga menjadi sekolah Muay Thai. Di sini, Zen diam-diam memperhatikan anak-anak Muay Thai yang sedang berlatih. Nah, Zen pun mulai suka dengan seni bela diri dan mulai berlatih dengan menendang tiang kayu rumahnya. Suatu malam, saat Jin menggendong Zen, Jin melihat seorang anak kecil cowok dibully oleh sekumpulan anak-anak lainnya. Merasa kasihan, Jin membawa anak tersebut ke rumah dan merawatnya. Anak cowok tersebut pun bernama Mom. Semakin lama, Zen pun menjadi tergila-gila dengan seni bela diri. Dia juga belajar seni bela diri dengan meniru gerakan dari film-film seperti Bruce Lee dan Tony Jaa yang dia tonton di televisi. Zen ternyata juga memiliki refleks yang luar biasa. Ini ditunjukkan ketika Zen mampu menangkap bola yang dilemparkan oleh Mom ke arahnya, bahkan tanpa melihat bola tersebut. Saat sudah lebih besar, Zen memanfaatkan kemampuan menangkap bendanya tersebut untuk menghasilkan uang. Di setiap pertunjukannya, dia juga ditemani oleh Mom. Nah, di salah satu pertunjukannya, seorang pria melempar pisau ke arah Zen yang untungnya dia tangkap. Pria yang melempar pisau tersebut dan teman-temannya mendatangi Zen dan mengajaknya berkelahi. Menggunakan pengetahuan bela dirinya, Zen menghajar pria tersebut dan juga teman-temannya, dan mereka pun kabur. Uang hasil pertunjukan Zen digunakan untuk membiayai perawatan Jin yang terkena kanker. Jin akhirnya mengetahui pertunjukan yang diadakan oleh Zen dan melarangnya karena dianggap berbahaya. Meskipun begitu, Zen dan Mom terus melakukan pertunjukan. Setelah sekian lama, mereka masih juga tidak mampu menghasilkan uang yang cukup untuk membayar pengobatan Jin. Suatu hari, Mom gak sengaja menemukan daftar orang-orang yang berhutang kepada nomor 8 di buku catatan lama milik Jin saat Jin masih menjadi rentenir. Guna mendapatkan uang untuk membayar perawatan kanker ibunya,
Zen dan Mom memutuskan untuk menagih utang-utang tersebut. Mereka berdua pergi mengunjungi penghutang pertama, yaitu bos tukang es. Tapi bos tukang es tersebut nggak mau membayar. Nah, daripada terjadi perkelahian, Mom membawa Zen pergi. Malam harinya, saat tidur, Zen bermimpi tentang seorang anak perempuan yang mampu menghajar orang-orang jahat. Mendapat dorongan dari mimpinya, Zen keesokan harinya datang kembali ke bos tukang es dan menagih utangnya kembali. Si bos dan anak buahnya masih nggak mau membayar, yang akhirnya terjadi perkelahian. Zen pun melawan anak buah si bos seperti yang Tony Jaa lakukan di film Ong Bak. Penghutang berikutnya juga nggak mau membayar utang, sehingga Zen harus menghajar semua anak buah si penghutang. Nah, semua orang yang ngutang pun akhirnya membayar utangnya. Zen dan Mom akhirnya juga bisa membayar pengobatan untuk ibunya. Para pengutang yang ternyata merupakan anak buah nomor 8 mengadu ke nomor 8. Nomor 8 kemudian mengetahui kalau Zen menagih utang demi pengobatan Jin. Gak lama kemudian, Jin mengetahui apa yang telah dilakukan Zen dan Mom untuk mendapatkan uang ketika jari kaki Jin yang dulu dipotong dikirim kepadanya. Jin menyadari akan ada pembalasan dari nomor 8. Jadi, dia menyuruh Mom untuk mengirim surat ke Masashi untuk meminta bantuan. Saat ingin mengirimkan surat, Mom ditangkap oleh anak buah nomor 8. Salah satu anak buah nomor 8 kemudian memberikan surat yang dibawa Mom kepada nomor 8. Nah, setelah melihat surat tersebut, nomor 8 pun menyuruh anak buahnya untuk tetap mengirim surat tersebut kepada Masashi karena dia emang ingin menghabisi Jin dan juga Masashi. Gak lama kemudian, Masashi yang ada di Jepang menerima surat tersebut dan meninggalkan Yakuza demi keluarganya. Ketika Mom masih belum balik juga, Jin menelpon anak buah nomor 8 dan pergi ke markas nomor 8 untuk menyelamatkan Mom. Dia juga membawa Zen bersamanya. Nah, pertemuan tersebut nggak berjalan dengan lancar dan malah terjadi perkelahian, di mana Jin dan nomor 8 sama-sama terluka. Pada akhirnya, nomor 8 pun menyandra Jin. Melihat ibunya disandra, Zen bertarung dengan banyak anak buah nomor 8 untuk mendapatkan ibunya kembali. Nah, setelah anak buah nomor 8 kalah, Zen harus menghadapi anak yang ahli capoeira. Di sini Zen mengalami kesulitan melawannya karena gayanya yang tidak biasa. Tapi, seiring berjalannya perkelahian, Zen berhasil beradaptasi dengan gaya bertarung si anak capoeira dan akhirnya pun mengalahkannya. Masashi pun datang dan sisa anak buah nomor 8 yang menggunakan samurai langsung menyerbunya. Di pertarungan, Masashi berhasil mendapatkan Jin, tetapi Jin kemudian terluka parah karena anak buah nomor 8. Melihat ibunya terluka, Zen marah dan berkelahi dengan anak buah nomor 8 untuk bisa sampai ke nomor 8. Pada akhirnya Zen pun berhasil mendapat nomor 8 dan melemparnya dari lantai 3 sehingga nomor 8 pun mati. Zen pergi menemui ibunya di atap gedung, di mana di situ ada Masashi dan Mom. Tetapi ibunya udah tewas karena lukanya. Masashi yang ada di sana berbicara dengan Zen untuk pertama kalinya, lalu membawanya untuk tinggal bersamanya. Di sini kita nggak dikasih tahu nih, apakah Mom ikut dengan Zen atau enggak. Tapi yang pasti, Zen dan Masashi pun hidup bahagia. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Chocolate. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.